Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatan dari ulkus peptik, tentang definisi, kemudian patofisiologi, faktor resiko, dan juga jenis-jenis penyebab dari ulkus peptik bisa disimak di video sebelumnya. Ya, di video ini kita akan membicarakan tentang pengobatan dari ulkus peptik. Nah, yang pertama adalah sebenarnya ini sudah dibahas ya waktu pertemuan dengan GERD kemarin, silahkan disimak kembali, disimak kembali, slide-nya atau video penjelasannya. Pada slide ini menjelaskan tentang obat golongan reseptor histamin 2 antagonis, ya. Jadi di dalam tubuh itu ada, mediator inflamasi yang dinamakan histamin. Histamin memiliki 2 reseptor, H1 reseptor dan juga H2 reseptor. Nah, khusus yang bisa memacu pengeluaran, asam lambung itu adalah yang reseptor H2. Jadi reseptor H2 ini terletak di, sel parietal di lambung yang ketika teraktivasi dia bisa, dia bisa meningkatkan sekresi dari, eee, asam gastrik ya. Kita lihat yang di sebelah sini saja. Nah, kemudian ini kemarin, sudah kita bicarakan. Nah, ini tadi reseptor histamin. Jadi di sini ada sel parietal, yang bagian atas ini adalah sel parietal tadi yang di sini. Di lambung tadi ada yang dinamakan sel parietal yang bertugas untuk mensekresikan H+ atau asam gastrik. Nah, di sini adalah dinding dari lambung. Nah, bagaimana sih H+ ya, di sini H+ atau asam lambung itu, gastric acid itu bisa dikeluarkan, itu karena ada beberapa aktivasi dari reseptor. Pertama, aktivasi dari reseptor asetilkolin, dia bisa meningkatkan pengeluaran Ca2+, ketika Ca2+, meningkat, terjadi aktivasi dari protein kinase ya, plus ini kan artinya dia support atau bisa mengaktifkan atau mendukung induce. Nah, ketika protein kinase itu teraktivasi, maka proton pump ini menjadi aktif sehingga H+ dari dalam sel itu dipompa keluar dari sel sehingga menuju ke dinding lambung. Itu yang pertama, asetilkolin. Nah, ini yang saya bilang tadi, histamin 2 di sel parietal. Ketika histamin itu aktif, kita lihat di sini ya, histamin berikatan dengan reseptornya, dia akan mengaktifasi enzim yang dinamakan adenylyl siklase. Enzim ini memediatori perubahan ATP menjadi CAMP. Nah, ketika CAMP meningkat, dia bisa mengaktifasi protein kinase. Balik lagi ke aktivasi proton pump ya. Kemudian kalau prostaglandin, nah prostaglandin ini malahnya harusnya disupport. Ya, kenapa disupport? Karena ketika prostaglandin ini berikatan dengan reseptornya, ini tandanya negatif, artinya dia sudah menginhibisi adenylyl siklase. Sehingga di sininya menginhibisi juga, di sininya menginhibisi juga. Makanya kalau prostaglandin itu analog prostaglandin, bukan inhibitor, bukan antagonis prostaglandin. Kemudian ada juga gastrin berikatan dengan reseptornya juga sama melepaskan Ca2+ sehingga teraktivasi protein kinase. Nah, dari H2 histamin reseptor sudah tahu ya di sini mekanismenya, misoprostol sebagai stimulasi reseptor prostaglandin juga udah tahu kenapa bisa. Kemudian kalau yang ini proton pump inhibitor dia memblok kinerja dari proton pump ini sehingga H+ dari parietal sel tidak bisa keluar ke lumen of stomach sehingga gastric acid tidak terbentuk, tidak tersekresi. Ingat, gastric acid atau asam lambung itu salah satu faktor destruktif dari keseimbangan kesehatan dari saluran cerna. Nah, bagaimana sih algoritma dari pasien yang sepertinya memiliki gejala seperti ulcer, ya? Anda bisa ini saya ambil dari buku Dipiro, kalau ada guideline-nya dari American College of Rheumatology, maaf, atau dari American Family Physician atau yang gastroenterologi yang lain, Anda bisa, cari yang ini adalah basic-nya dari Dipiro, oke. Nah, ketika pasien mengalami, gejala seperti ulkus, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ada nggak sih, alarm simptom itu gejala-gejala yang sudah
peringatan nih misalnya, yang terjadi darah pada fesesnya, nyeri yang teramat sangat dan lain-lain. Nah, kalau hanya dispepsia, ketidaknyamanan ya pada gastrointestinal, kemudian gejalanya juga tidak, berbahaya, ditanyakan dulu dia on NSAID atau tidak. Dia dalam pengobatan NSAID atau tidak. Kalau iya, maka NSAID-nya harus di-stop. Tapi kalau tidak mungkin di-stop NSAID-nya, misalnya pasien rheumatoid arthritis yang harus mengkonsumsi NSAID, maka turunkan dosisnya. Ketika dosisnya diturunkan bagaimana? Gejalanya hilang nggak? Kalau gejalanya hilang, oke, hentikan sampai sana saja, konsumsi NSAID dengan penurunan dosis. Tapi kalau setelah dosisnya diturunkan gejalanya masih tetap ada, maka mulailah terapi menggunakan H2 reseptor antagonis atau proton pump inhibitor. Kalau gejalanya hilang setelah mengkonsumsi obat ini, ya consider atau dipertimbangkan mengkonsumsi PPI atau H2 reseptor antagonis lebih lanjut, diteruskan gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke sini tadi, ketika ditanya NSAID tidak? Ternyata tidak, jawabannya no. Maka ditanyakan, apakah sebelumnya pernah mengkonsumsi obat untuk H. pylori? Kalau tidak, maka harus dilakukan tes serologi untuk mengetes apakah ada infeksi H. pylori atau tidak. Nah, ketika serologinya dites ternyata negatif, maka tetap tambahkan H2 reseptor antagonis atau proton pump inhibitor. Ya, tapi ternyata kalau dari tes serologi positif, karena ada H. pylori, maka treat PPI based H. pylori eradication regimen. Jadi pakailah regimen untuk H. pylori yang di dalamnya mengandung juga proton pump inhibitor. Ya, ini sudah selesai ya berarti di sini. Nah, ketika diobati bagaimana? Dalam 1-2 minggu sampai setelah pengobatan gimana? Jadi di sini 2 minggu, 1-2 minggu waktu untuk mengevaluasi hasil dari sini tadi. Kalau gejalanya masih ada, dilihat lagi, apakah pasien mungkin mengkonsumsi NSAID atau pasien mengalami resistensi antibiotik karena di dalam regimen untuk H. pylori tadi ada salah satu mengandung antibiotik, atau pasien kita telusuri lagi, jangan-jangan sudah diberi obat tapi pasiennya tidak patuh atau non adherence, atau ternyata ada diagnosis lain selain H. pylori induced ulcus peptic ya. Tapi kalau 1-2 minggu setelah pengobatan H. pylori tadi regimennya ternyata gejalanya hilang, ya sudah sembuh berarti pasien. Nah, itu yang jalur dispepsia dan juga tidak ada gejala yang membahayakan. Tapi ketika pasien datang dengan gejala ulcer, ada alarm gejala-gejala yang membahayakan seperti adanya pendarahan, adanya anemia parah, dan juga berat badannya turun secara signifikan, maka lakukanlah endoskopi untuk melihat ulkusnya itu separah apa, sedalam apa, kok sampai misalnya keluar ada pendarahan, ada anemia, ada turun berat badan. Ternyata setelah di endoskopi memang ada ulkusnya, tes untuk H. pylori. Kalau positif, tadi ulangi ke sini lagi, tidak akan saya ulangi lagi ya. Tapi kalau negatif, tidak H. pylori, maka tanyakan apakah dalam pengobatan NSAID atau tidak. Ya, kalau mengkonsumsi NSAID, ada 2 pilihan nih, NSAID-nya diteruskan, tapi diganti kalau pasien misalnya tidak bisa tidak bisa menyetop, diteruskan NSAID-nya, tapi diganti COX-2 inhibitor, jadi yang selektif kalau memungkinkan. Kemudian, tambahkan juga proton pump inhibitor sebagai koterapi atau proton pump inhibitor dengan misoprostol, ya. Nah, ketika NSAID-nya dia sudah stop, pernah tapi sudah stop, maka berikanlah PPI saja, tidak usah diutak-atik tentang NSAID tadi. Ya, ini algoritma yang dari Dipiro. Nah, untuk pasien yang Helicobacter pylori positif, apa saja sih pilihannya? Pilihannya ada pengobatan berbasis proton pump inhibitor tadi ya di sini ya, treat with PPI based H. pylori.
Jadi, base-nya proton pump inhibitor, ada 3 obat. Yang pertama itu dari golongan proton pump inhibitor. Ini pilihannya omeprazol sampai lansoprazol, pantoprazol, dan lain-lain dengan dosis dan, interval pemberian. Ditambah antibiotik clarithromycin 500 mg 2 kali sehari, ditambah amoksisilin 1 gram 2 kali sehari atau metronidazole 500 mg 2 kali sehari. Nah, kalau terbukti H. pylori tadi biasanya, lama pengobatan yang direkomendasikan adalah 10 sampai 14 hari, ya. Nah, kemudian ada juga pilihan kalau pasien tidak bisa karena sesuatu dan lain hal mengkonsumsi, antibiotik atau ya antibiotik di sini, pasien bisa juga, bismuth base 4 drugs regimen. Jadi ada 4 obat, base-nya adalah bismuth subsalisilat. Yang pertama masih gunakan PPI, dosisnya kalau kita lihat lebih tinggi lagi ya. Kemudian, ditambah bismuth subsalisilat 525 mg 4 kali sehari, ditambah metronidazole 250 sampai 500 mg 4 kali sehari, ditambah tetrasiklin 500 mg 4 kali sehari, atau amoksisilin 500 mg 4 kali sehari, atau clarithromycin 250 sampai 500 mg 4 kali sehari. Nah, kalau tadi kan yang H. pylori. Nah, ulkus peptiknya terbukti karena konsumsi NSAID, apa yang harus dilakukan itu beragam ya. Risk assessment kita nilai dulu, eee, resiko kita, untuk menderita, ulkus peptik karena NSAID itu resikonya rendahkah, sedangkah, tinggikah, atau sangat tinggi? Bagaimana cara menilainya? Dikatakan rendah kalau tidak ada faktor resiko, tapi confirm bahwa dia NSAID induced peptic ulcer disease, maka gunakanlah NSAID yang bisa partial selective NSAID ya. Jadi teruskan saja, NSAID-nya bisa diteruskan atau diganti yang partially selective. Kemudian kalau faktor resikonya moderate, artinya resiko-resiko ini yang sudah dikemukakan di slide sebelumnya tadi, dia ada 1 sampai 2 faktor resiko. Misal umurnya 65 tahun, dia lama mengkonsumsi aspirin, kemudian NSAID-nya dosisnya tinggi, maka yang dilakukan adalah plus NSAID-nya tadi bisa diganti menjadi yang partially selective plus PPI, proton pump inhibitor atau misoprostol. Atau kalau memungkinkan gantilah yang selective COX-2 inhibitor. Kemudian kalau faktor risikonya tinggi, artinya faktor risikonya jumlahnya lebih dari sama dengan 3, maka NSAID-nya yang non-selektif atau partially selektif itu plus PPI atau misoprostol. Kemudian COX-2 inhibitor kalau ada yang selektif COX-2 inhibitor plus masih PPI atau misoprostol. Kemudian kalau risikonya paling tinggi atau sangat tinggi itu kalau pasien itu sebelumnya dia telah mengalami ulcer atau komplikasi karena ulcer dengan risk factor atau faktor risiko tambahan ya. Jadi dia pernah mengalami ulkus peptik sebelumnya dan ada faktor-faktor risiko sebelum yang ini, maka sama ya, non selektif atau partially selective NSAID harus ditambah PPI dan misoprostol. Kalau bisa selektif COX-2 inhibitor plus PPI atau misoprostol. Ya, jadi dipertimbangkan pilihan-pilihan yang sudah disebutkan di sini tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan slide dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.